Terima kasih teman-teman atas waktu yang diluangkan. Jadi kita pada kesempatan ini mau melakukan simulasi perekaman transaksi pembelian melalui DigiPay ya. Iya. Jadi yang akan kita lakukan adalah melakukan belanja persediaan ya Mas Tri. Iya, Melakukan betul. persediaan ke salah satu vendor di Samarinda di toko Prega Lestari. Untuk langkah DigiPay-nya bisa dimulai dari pemesan. Mas Tri minta bantu, bisa ditampilkan Mas Tri. Ya, saya share screen dulu Pak ya. Sebentar. Oke, apakah sudah tampil layar DigiPay saya Mas Heri? Sudah Oke, sudah ya. kelihatan dengan jelas. Baik, sekarang kita langsung ke proses pemesanan. Pertama kita buka dulu situsnya di digipay1.kemenq.go.id. Nanti keluar tampilan seperti ini ya. Kemudian langsung aja kita login di menu sini. Akun saya masuk login. Nah, kebetulan ini untuk user yang dari Kemenq kan sudah tersimpan ya. Oh iya. Jadi sudah otomatis masuk. Baik, jadi pertama Mas Heri, cara kita belanja di DigiPay itu sekarang ada filter baru ya Mas Ri? Iya, di sini ada dua. Kita mau cari produk atau cari vendor, ya kan? Nah, ini misalnya kita tes dulu satu-satu. Kalau vendor, kalau kita masukkan namanya Prega, ya kan? Nah, itu nanti yang keluar ini adalah semua barang-barang dari CV Prega nih. Bisa kita lihat di sini ada CV Prega, CV Prega, ya kan? CV Prega. Nah, ini semua barang-barang yang dijual oleh CV Prega akan muncul di layar kita. Baik. Jadi di sini bisa ini nanti ya Mas Tri, untuk kesederhanaan atau kesederhanaan proses ya Mas Tri. Iya. Jadi kalau yang biasa Mas Tri lakukan, misalkan ada 20 item yang dibeli gitu kan. Itu Nah, ini kalau langkah yang dilakukan seperti apa Mas Tri? Nah, ini kalau yang biasa saya lakukan itu biasa kita cari produk, Mas. Nah, ini kekurangannya kalau yang cari vendor ini kan yang tampil semua barangnya item dia barang ya. ya, semua barang ya. Nah, kita kan Sedangkan di sini barangnya ada banyak betul ini Mas Tri. ada betul sekitar ada 422, 422 ada 27 halaman. Kalau kita nggak tahu kan kemungkinan bertambah lagi nih Mas, yang dia jual ini nggak cuma 400 produk ini. Toko Nah, besar bisa, ya. iya betul. Jadi kita nggak tahu itu barangnya itu ada di halaman keberapa kan sama mereka itu diletakkan. Nah, jadi biasanya saya cari di produk gitu kan. Misalnya saya mau beli kapur barus buat keperluan kantor kan. Ketik di sini kapur barus. Nah, di sini nanti yang muncul itu semua produk-produk yang kapur barus. Nah, ini dari segala macam toko, Mas. Dari nama tokonya macam-macam, ada UD Kartini, Mandiri, segala macam. Nah, ini masih di seluruh Indonesia ya? Iya, betul. Yang keluar itu toko-toko semua. Lanjutnya kita lakukan filter lokasi, ini ada di sebelah kiri tengah-tengah ini, filter lokasi. Kita ketik lokasinya ya. Samarinda ya kan, Samarinda. Oke. Langsung kita klik filter, muncul semua kapur barus yang ada di Samarinda. Nah, ini malah urutan paling atas. Kebetulan ini muncul punyanya Prega Lestari ya Mas Tri ya? Iya, ada dua. Ada Prega, ada Visera. Nah, tinggal kita pilih yang mana yang kita mau beli nih kan dia. Mungkin yang bola besar ini apa yang tipenya yang mana lah yang biasa kita untuk keperluan kantor kan.
Nah, yang diklik yang bagian mana, Mas Tri? Karena kan di Nah, sini ada halaman aktifnya, di icon yang bisa diklik, kemudian di chartnya juga bisa diklik gitu loh. Kalau biasanya iya, Mas Tri teknisnya seperti apa biar efektif ya Mas Tri ya? iya. Nah, ini kalau Efisien langkahnya. kalau sudah ketemu barangnya yang mana mau kita beli kan, misalnya yang kapur barus yang biasa ini ada 2 cara nih, Mas. Di sini kita bisa klik barangnya untuk melihat detail. Di sini kita lihat ada detailnya kan, ada segala macam. Kemudian kita bisa pilih ini berapa banyak jumlahnya, di sebelah bagian sini kita pilih, kemudian masuk keranjang. Nah, itu satu. Nah, di sini juga ada keterangan kan, ada stok, ada Stok enggak ada, ada. ya kan. Tapi yang Terus biasa saya lakukan itu di menu sebelumnya itu yang list di barang sini ini langsung saya klik di sini ada keranjang. ikon kecil ya, ikon keranjang ini setiap pojokan per item ini ada ikon keranjangnya. Nah, itu yang saya klik biasanya langsung dia langsung ada keterangan tuh kan, produk dahlia ditambahkan ke dalam keranjang. Nah, kita pilih tapi itemnya belum kita sesuaikan dengan Iya, kebutuhan belanja kita ya. iya. Nah, jadi kita Oke. bisa lanjutkan, kita cari barang yang lain, misalnya kertas gitu kan. Kita kertas, nanti muncul lagi semua barang yang namanya kertas. Kemudian kita filter lokasi lagi, Samarinda, kita klik filter. Nah, nanti muncul di sini kertas apa, apakah lem Kebetulan ini kertas atau Prega di atas lagi ya kebetulan iya, ya. lumayan banyak ini Prega. Karena kemungkinan dia yang vendor barangnya paling banyak mungkin ya. Iya, betul. Di sini kita pilih yang mana kan, tinggal klik lagi ikon keranjangnya. Nah, Tapi kemudian perlu diperhatikan berarti di sini ketika Bapak Ibu melakukan pemilihan, jangan lupa diperhatikan nama tokonya ya. iya betul. Iya kan Mas Tri? Karena kalau kalau Pertama nanti toko sampai yang beda toko, nanti check outnya bisa misah itu Mas Tri ya. iya, Mm-mm. toko biasa yang biasa Bapak Ibu biasa belanja gitu kan, di mana yang menjadi vendor rekanan. Oke. Nah, kemudian setelah kita selesai mencari barang-barang yang kita perlukan, Ya, kita bisa pencet di ke keranjang keranjang. ini, ke Oke. keranjang ini. Coba Oke, kita klik keranjang Mas Tri. kita klik. Nah, di sini Mm. kebetulan sudah ada contohnya Iya, ini beberapa barang yang sudah iya, saya pilih tadi, iya. ada kantong Jadi, sampah, tisu, mm-mm. kemoceng segala macam. Di halaman ini saya biasanya langsung memesan ini butuhnya berapa banyak gitu Oh, kan. jadi Mas Tri pakai Eee, caranya ini ya. eh, Mas Tri ketika di halaman pemilihan barang hanya mengklik memasukkan ke keranjang saja, iya, ya kan? masukkan ke Sedangkan keranjang. untuk jumlah itemnya, Mas Tri lebih nyaman untuk menginput di sini, gitu kan ya. Iya, Tapi jadi biar itu semua kembali ke pilihan dari rekan-rekan satuan kerja ya, Mas Tri. iya Maksudnya betul, mau mana yang memilih produk, kemudian dimasukkan jumlahnya sekalian, atau hanya sekedar dimasukkan ke 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 keranjang keranjang, dulu, baru nanti baru jumlahnya disesuaikan kemudian. iya. Oke, Nah, oke. lanjut kalau Mm-mm, sudah selesai saya sesuaikan jumlah barang mm-mm, yang diperlukan, mm-mm, kemudian kita klik di sini ada update cart. mm-mm. Update cart itu nanti dia akan menyimpan jumlah barang yang sudah saya isikan tadi. Oke. Dia akan ya kan Disimpan dulu. disimpan. Nah, ini misalnya contohnya tadi kan Mm-mm, eh, ini sudah saya rubah jadi 5 nih kan. Ini kan pertama 5 mm, nih Mas Heri. mm-mm, Misalnya kita kembali ke halaman lain, kita mm-mm, masuk ke ranjang. Nah, mm-mm, nih kapur barus 5 kan. mm-mm, Misalnya kita ganti jadi 7 atau mm-mm, 8 itu kita update cart. Kalau kita
keluar atau ada kerjaan lain pas kita masuk ke keranjang lagi. Udah balik ke posisi save terakhir ya? Terakhir, iya betul. Iya. Jadi itu fungsinya tombol update card yang dia nih mengunci gitu ya Mas Tri ya? Mengunci jumlah update jumlah terakhir gitu ya? Ya, yang akan kita yang diperlukan kantor. Oke. Nah, selanjutnya di tugas pemesan barang, ya kan? Di user staff pemesan barang, setelah kita memilih barang-barang yang diperlukan, kemudian mengupdate jumlahnya ada beberapa yang perlu. Kemudian kita perlu melakukan beberapa isian. Isiannya ini ada di menu edit ini, Mas Heri. Oke. Yang diisi apa aja itu Mas Tri? Nah, kita coba satu, kita klik tombol edit ini yang warna kuning, nah ini muncul ke halaman selanjutnya. Di sini kita perlu mengisi pejabat pengadaan, ya kan? Ada pejabat pengadaan di kantor siapa. Kemudian ini tanggal deadline ini maksudnya tanggal penerimaan barang ya? Iya, kapan kita minta barangnya itu diantar atau diterima di kantor, ya kan? Misalnya kita sekarang tanggal Berarti 21. sebisa mungkin kalau untuk pengisian tanggal deadline ini jangan terlalu dipas gitu ya Mas Tri ya? Iya. Atau gimana Mas Tri? Biar nggak kadaluarsa gitu kan pesanannya? Iya betul, ya biasanya bisa tergantung kebiasaan kita, maksudnya kita sama vendor itu biasanya kalau mesan itu diantar berapa hari kemudian gitu kan, misalnya kalau kita sudah biasa pesan kan biasanya hafal tuh, kalau kita pesannya hari ini biasanya besok diantar atau lusanya gitu kan. Nah, itu misalnya kita sekarang hari Rabu, kalau biasa diantarnya besok atau lusa, mungkin kita kasih deadline-nya ya seminggu ke depan lah gitu kan, mungkin Rabu depan lagi atau jadi tanggalnya itu nggak kadaluarsa gitu kan, Pak. Tapi kalau di KPPN sendiri karena kebiasaan kalau hari ini pesan besok diantar, ya karena sudah yakin gitu ya sama vendornya, ya sudah kita bikin tanggal besok aja tanggal deadline-nya, karena kita sudah langganan gitu kan, jadi sudah tahu jadwalnya mereka. Jadi kalau yang kira-kira belum begitu familiar dengan vendornya atau apa, kita biasanya deadline-nya ya seminggu aja lah supaya jangan kadaluarsa transaksinya gitu kan. Di sini konsekuensinya seperti apa Mas Ri ketika misalkan kita isi tanggal deadline-nya ini ternyata nanti barangnya belum kita terima gitu kan. Itu transaksi statusnya berarti batal oleh sistem atau masih bisa lanjut ketika nantinya barang diterima lewat dari tanggal deadline? Iya, Mas Heri, kayaknya batal oleh sistem itu Mas Heri. Batal Jadi oleh kita sistem harus ya. Jadi kita harus mengulang. ngulang ya. Iya Jadi kita betul, harus nanti ngulang ya. transaksinya expire tulisannya, Expired ya, transaksi nggak bisa dibatal ya. dilanjut ke proses berikutnya walaupun barangnya Iya, udah diterima. iya Jadi betul. kalau menurut saya, menurut praktek yang sudah dilakukan ya bagusnya untuk dapat diberikan rentang waktu yang cukup ya Mas Ria. Iya betul, supaya agar transaksinya aman, tidak aman, kadaluarsa gitu ya. tidak kadaluarsa ya. Oke, Nah, siap. Lanjut Mas. di sini yang kita tentukan yaitu tanggal, kemudian jam Jam itu ya, jam kerja. jam kerja. Jam kerja misalnya jam 4. Nah, ini ada 2 juga AM, PM. Jadi kalau pagi, jam kerja pagi sampai tengah hari, kita AM ya. Kalau kita pengennya di batas waktunya tengah hari ke atas, kita pilih yang PM. PM. Iya. Ya, jadi ini misalnya kita
setting jam 3 sore misalnya kan, jam 3 sore berarti 3.00 PM, oke. Kemudian kita pilih juga PPK yang ada di kantor masing-masing. Kemudian lanjut kita lakukan pemilihan akun pembebanan yang ada di DIPA. Kalau kita klik di bagian sini, kita akan masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini muncul semua akun-akun yang ada di DIPA Satker masing-masing ya. Kemudian kita tinggal cari, kalau di sini kan tadi rencana saya mau beli barang persediaan. Nah, kita cari akunnya barang persediaan itu ada di mana gitu kan, di kegiatan yang apa. Kalau di sini kan jelas ada kegiatan, outputnya, sub output. Nanti kita mungkin kalau yang di bagian keuangan sudah apal gitu kan, ini persediaan adanya di kode yang ini gitu kan. Nah ini saya ketemu kegiatannya ini, kemudian kita lanjut itu diklik tombol centang. Iya, warna hijau ini ada tulisannya pilih data ini. Nah, ini kan akun persediaan. Kita klik tanda hijau, nanti dia terisi. Nah ini kemudian kita sebagai kalau namanya di kantor kan segala sesuatunya harus ada bukti tertulis ya Mas Tri, bukti tertulis bukti tertulis sebagai dasar kita melakukan suatu pekerjaan ya. Kalau dalam hal ini kan belanja. Nah biasanya mungkin perlu menyiapkan suatu surat atau suatu format yang kita serahkan ke masing-masing satker, bagaimana bentuknya, formatnya seperti apa sesuai kebutuhan masing-masing sebagai bukti tanda dasar kita untuk melakukan suatu transaksi belanja barang atau belanja apapun itu kan. Karena di Digipa ini kan nggak cuma belanja persediaan kertas atau segala macam ATK gitu Mas Heri, kan ada juga kalau mau beli belanja modal ada juga Mas Heri ya. Kalau misalnya yang jual TV atau jual apa ada juga ya Mas Heri? Ada juga. Laptop kan bisa juga Mas Heri. Iya, jadi jadi mungkin itu kan formatnya masing-masing kantor yang menentukan bagaimana. Nah, itulah. Nah, nomor dokumen tersebut yang kita masukkan ke sini. Iya, belanja tersebut sepengetahuan PPK gitu kan Mas Tri ya? Iya, betul. Oke. Ini kan misalnya aja nih ya kan. Ya kalau di KPPN sendiri kita biasanya sebelum belanja itu membuat suatu namanya DRP, daftar rincian keperluan, DKB, mohon maaf, daftar kebutuhan belanja. Nah, daftar kebutuhan. Jadi mungkin isinya itu kebutuhan belanja barang-barang sebulan ini, misalnya kita belanjanya bulanan atau insidentil gitu kan, misalnya kayak refill toner atau apa gitu kan. Nah, di KPPN bikin daftar kebutuhan belanja itu. Nah, nanti dokumen itu yang kita masukkan nomornya di sini, itu tanggalnya berapa gitu kan misalnya. Oke. Nah, ini catatan ini opsional. Biasanya kalau belanja ATK aja sih nggak pernah saya isi Mas Heri. Tapi mungkin ini catatan untuk penjual mungkin. Iya betul, misalnya kita pilih sapu, kita maunya sapunya yang warna ungu aja biar lucu gitu kan. Ditambahkan deskripsinya di sini tambahkan, ya. Iya, misalnya ini kan sapu warna ungu gitu kan. Bisa kita simpan. Nah, setelah ini semua lengkap, yang ada tanda bintangnya ini, tanda bintang ini artinya perlu kita isi. Harus diisi. Harus diisi.
sudah lengkap yang tanda bintang, kita lanjut ke simpan. Nah, di sini kan terlihat nih Mas Heri, yang sudah kita lakukan pelengkapan data ini sudah ada muncul keterangan ya di 2 kolom ini. Dokumen PPK-nya nomor sekian, deadline-nya nomor ini. Nah, sedangkan barang-barang yang lain belum ada keterangannya, ya kan? Itu artinya belum dilakukan pendetilan di editnya. Iya, ya. betul, iya. Nah, ini Jadi kita ini untuk menjadi pengetahuan dari Bapak Ibu semua, ya ada perbedaan ya. Kalau untuk yang lalu pendetilan itu mungkin dilakukan sekali saja ya. Cuman kalau untuk di yang ini pendetilannya perlu Bapak Ibu input per item barang yang dibeli ya Mas Tri ya. Iya, itu alasannya itu Mas Heri, mohon maaf ini kalau kita buka lagi nanti barang kedua ini, kita buka editnya. Nah, ini di akun pembebanannya ini Mas Heri. Nah, ini jadi bisa jadi itu yang kita mau belanja itu akunnya itu tempatnya sama, ya tempatnya sama atau enggak. Nah, kayak kita lihat tadi, mungkin yang satu mau pakai akun persediaan, tapi yang barang yang lainnya mau pakai akun belanja barang, nah gitu kan. Nah, belanja bahan maksudnya, belanja bahan Apakah misalnya. dia apa itu seperti ini ya Mas Tri, Iya, toolkit kalau mau bikin sosialisasi gitu kan. gitu ya. Kita mau. Itu kan tidak masuk persediaan gitu kan. Iya, nah Tapi itu mau dia. sekali belanja gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau supaya tidak bingung sih ya Mas Tri, kalau mau dilakukan sama-sama bisa sih ya. Cuman dalam hal ini akan lebih mudah misalkan pembelanjaannya itu bisa dilakukan per kelompok saja mungkin ya Mas Tri ya. Iya. Ya, per kelompok saja. Mungkin yang nanti yang menjadi apa itu? Yang menjadi Jadi nota itu akan terpisah gitu kan, Iya, antara betul. mana yang masuk ke persediaan, mana yang hanya sebatas sebagai belanja bahan saja yang Iya, digunakan betul. sebagai toolkit gitu kan ya. Iya. Nah, ini setelah lanjut ya Mas Heri ya, setelah barang-barang yang kita mau pesan tadi diisi, dilengkapi di kolom edit ini langkah terakhir yang dilakukan di user pemesan ini, yaitu mengklik tombol nego ini. Nah, setelah tombol nego ini kita klik, itu nah ini kan siap, ada keterangannya di kanan atas ini, siap dinego oleh pejabat pengadaan. Nah, maka barang yang sudah kita detailkan tadi, rencananya akan kita belanja, akan masuk ke keranjang belanjanya pejabat pengadaan, bukan lagi di staf pemesan. Nah gitu, lanjut ya. Lanjutnya akan apa namanya? Ditampilkan dari usernya PBJ. Iya. Pejabat pengadaan. Oke. Mbak Sheila. Izin Mas, suara saya terdengar? Terdengar Mbak Sheila. Ya, sebelumnya izin mematikan kamera ya Mas. Oke. Ini saya akan melanjutkan yang tadi sudah didemonstrasikan sama Mas Tri. Jadi selesai dari bisa di-share ke ini MS Team-nya Mbak. Iya, jadi setelah selesai dari user pemesan itu kan selanjutnya lewat user pejabat pengadaan. Ya, Mas. Iya. Ini saya izin share ya Mas. Siap.
Sudah terlihat belum ya, Mas? Oke, sudah terlihat. Nah, jadi ini kira-kira tampilan dari user pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan ya. Iya, untuk menu-menunya di sini ada menu beranda, ini sendiri menu berandanya. Kemudian ada pilihan untuk pemesan, ini untuk men-setting alamat pengirimannya. Nah, ini kita kan selaku Satker KPPN Samarinda ya, Mas. Nah, ini sudah di-input alamatnya. Kemudian ini ada menu pagu. Nah, ini terlihat pagu, dan ini menu pagunya itu sudah datanya itu sudah diambil dari Sakti ya, Mas. Jadi kita sudah tidak perlu input manual lagi. Oke. Terus ini menu vendor. Jadi kemudian pejabat pengadaan ini adalah yang melakukan verifikasi dari pendaftaran vendor-vendornya di Mas. Satker itu, gitu ya. Kalau vendor tersebut statusnya belum terverifikasi ya, Mas. Tapi kalau sudah terverifikasi, itu dia nanti akan misalkan sudah diverifikasi oleh Satker lain gitu. Nah, itu nanti tetap akan sudah terlihat, masuk ya. Iya, jadi nggak perlu verifikasi ulang gitu. Kemudian di menu transaksi, ini ada menu check out barang, status pemesanan, proses penerimaan, dan pembayaran produk. Ulang lagi dari beranda ya, Mas. Nah, jadi nanti setelah ini sudah terlihat belum, Mas? Sudah. Ya. Sudah. Iya, jadi nanti di sebelah nama usernya itu ada gambar tangan menjabat gitu ya, Mas. Nah, ini itu kalau kita klik, dia adalah menu untuk negosiasi produk, Mas. Jadi nanti produk yang tadi sudah di-input oleh pemesan itu nanti masuk ke sini untuk proses nego di pejabat pengadaan. Oke. Kurang lebih untuk prosesnya sama seperti yang tadi di pemesan, jadi harus dilakukan oleh masing-masing barangnya. Jadi belum per bisa item untuk ya. Iya, secara betul, per keseluruhan item. ya. Jadi belum bisa untuk satu kwitansi secara langsung gitu, Mas. Nah, ini mungkin langsung kita klik aja ya, Mas. Jadi kita klik proses negonya, kemudian nanti muncul halaman detail negosiasi. Di sini yang perlu kita input adalah harga dari yang kita mau nawar ya. Iya, ini kan tadi belum ada nih, jadi kita buat harga tawarnya di sini. Nah, misalkan tadi kan harga yang ditawarkan 54.225 nih. Ternyata cocok nih di kita harganya gitu. Jadi misalkan kita input jumlahnya sama 54.225. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan ongkos kirim kalau atau ada biaya ongkirnya lainnya jika ada, betul. Nah, kebetulan kalau di Prega sendiri kita biasanya kan memang nggak terlalu jauh ya, Mas, jarak dari kantor kita ke Prega, jadi biasanya langsung diantar oleh pihak Preganya gitu, Mas. Jadi makanya free ongkir ya. Iya, betul. Nah, terus juga kita bisa memilih, nah ini rekening vendornya, kebetulan di BRI untuk Preganya, lalu kita bisa memilih metode pembayarannya. Ini mirip-mirip kayak di DigiPay versi lama sih, Mas. Jadi kita segmented ya. Iya, betul. Jadi bisa memilih apakah mau dibayar menggunakan virtual account atau KKP. Nah, misalkan di sini kita pakai KKP ya, Mas. Ya, kemudian kita pilih tanggal jatuh tempo bayarnya. Biasanya sih kalau kita di sini jatuh temponya ini kita samakan seperti tanggal batas penerimaan barang. Iya. Betul. Jadi
perlu koordinasi ya sama bagian pemesan ya. Iya, betul Mas. Mas Tri izin tadi tanggal berapa ya Mas? Lupa. 28. Nah, misalkan ini tanggal 28. Nah, kalau sudah, nah nanti ini kita klik, saya sudah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Misalkan mau dibaca dulu, ya monggo. Nah, ini syarat dan ketentuannya. Ini aja sih Mas, seluruh pengguna yang terlibat dalam proses pembelian barang jasa melalui platform DigiPay memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu, memastikan penyelesaian pembayaran kepada penyedia jasa, penyelesaian kewajiban perpajakan negara dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Oke, kita ini kalau misalkan ada pesan catatan, misalkan apa sih tadi ini barangnya, tisu, misalkan kita pilihnya tisu stok baru, misalkan kita requestnya yang stok baru gitu ya. Nah ini setelah diisi kita klik nego. Nah kita kembali ke list nego. Nah nanti statusnya tadi kan sebelum kita nego dia yang di dalam kurungnya ini itu kan masih 0 ya Mas. Iya, nah setelah kita klik proses negonya itu dia ada dalam kurung 1 ini Mas tandanya. Nah ini tandanya adalah sebenarnya proses negonya ini kan belum selesai ya Mas. Jadi ini kan baru proses nego dari pihak satkernya, belum dari pihak vendornya kan. Nah ini tandanya adalah sekarang proses negonya itu berada di pihak vendornya. Jadi apakah mereka menerima, ya betul, apakah si pihak vendornya ini menerima nego dari satkernya seperti itu. Nah, jadi kalau statusnya seperti ini, kita nunggu aja sih Mas dari mereka sampai mereka menyetujui nego kita. Ini juga misalkan sama seperti tadi, misalkan harganya sama 17. Sama juga. Ini kan opsional ya Mas sebenarnya catatannya, jadi walaupun kita mau kosongkan juga nggak apa-apa sih. Juga nggak apa-apa ya. Oke. Nah ini sudah ya statusnya dua-duanya sekarang sama-sama sudah ada di pihak penyedianya. Jadi sekarang kita menunggu balasan dari mereka dulu, baru kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Oke. Tapi di sini ada yang berwarna merah itu Kak Sela yang nego batal, ya kan? Itu maksudnya batalnya di siapa Mbak Sela? Ini batalnya dari pihak pejabat pengadaannya Mas. Jadi misalkan, ini coba saya buka. Nah, karena dia telah dibatalkan, jadi status di sininya berbeda dengan yang tadi gitu kan. Nah, tadi misalkan nih sudah dibuka kan, terus ternyata mungkin si pejabat pengadaannya nggak butuh nih, belum butuh kayaknya barang ini gitu. Jadi ya itu bisa langsung. Berarti pesanannya seolah-olah dibatalkan dari pejabat pengadaannya ya Mbak Sila ya? Iya betul Mas. Oke. Kemudian kalau yang hijau? Nah ini yang hijau ini itu tandanya kalau proses negonya juga sudah diselesaikan oleh pihak penyedianya. Iya. Nah kemudian ini kebetulan karena proses belanjanya juga sudah selesai ya Mas. Jadi sebenarnya ini status barang ini itu sudah diterima oleh satkernya gitu, iya. Oke. Jadi ketika kita melakukan belanja lewat DigiPay ini, begitu proses di pejabat pengadaan itu sudah dilakukan nego semua, tahapan selanjutnya setelah ini berarti adalah approval dari pihak vendor ya terkait dengan harga yang
disampaikan itu apakah disetujui atau tidak, gitu ya Mbak ya? Iya betul Mas. Nah, ketika harganya itu sudah disetujui, nantinya prosesnya kembalinya ke user siapa Mbak? Nanti kembali lagi ke user pejabat pengadaan Mas. PBJ lagi ya? Iya betul. Oke. Untuk diteruskan ke PPK. Iya. Ya. Oke. Untuk mendapatkan approval, demikian Mbak ya? Iya betul. Oke. Coba minta di-scroll ke bawah Mbak. Oke. Nah ini juga kita ada ini contoh yang juga kadaluarsa nih ya? Ya yang kadaluarsa. Jadi mungkin sudah di-set tanggal maksimal penerimaan barangnya tanggal sekian, tapi ternyata sampai tanggal yang sudah ditentukan negosiasinya malah belum dilakukan Mas. Jadi secara otomatis si pesanannya barang-barang kadaluarsa terhenti ya. Dan ini tidak bisa dihapus ya Mbak ya? Belum pernah nyoba sih Mas. Belum pernah nyoba ya? Ini apa? Coba. Ini kalau misalkan diklik dia, kita coba ya. Coba. Oh, balik lagi ya? Ya, jadi kayaknya sih dia bakal balik lagi ke user pemesan. Iya betul. Oh gitu. Jadi nanti diproses lagi, maksudnya dipilih akunnya lagi sama pemesan, terus nanti dikirim lagi ke pejabat pengadaan. Jadi dimulai prosesnya dari awal lagi. Dari awal lagi. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Sheila. Siap, Mas. Oke. Mungkin untuk kesempatan kali ini karena menunggu alur datanya dari vendor, kita cukupkan dari 2 user dulu ya, Mbak Sheila dan Mas Tri. Jadi setelah kita kemarin melakukan proses pembelian di menu pemesan, kemudian dilakukan proses negosiasi di pejabat pengadaan. Kemudian setelah diokekan oleh vendor, maka lanjut kita melakukan proses check out, seri check out. Check out ya. Di sini ada akan dilanjutkan oleh Kak Sheila. Silakan Kak. Oke, izin melanjutkan ya Mas. Ya, jadi kita kembali lagi masuk ke user pejabat pengadaan. Di sini bisa dilihat mungkin di sini di tanda jabat tangannya sudah tidak ada lagi ya Mas. Nah di sini kalau kita buka dia jadi proses negonya sudah selesai seperti ini ya Mas, sudah berubah warnanya jadi warna hijau. Nah terus kalau kita mau lanjut ke proses check out itu ada di menu transaksi, kemudian di check out barang. Check out barang ya, baik. Ya. Nah, jadi ini ada nantinya akan jadi 2 invoice begitu ya Mas. Kenapa? Karena ini itu kalau misalkan kita lihat ini kan yang satu belum diproses, yang satu sudah diproses ya Mas. Makanya ini nanti tombolnya jadi lihat invoice. Kalau misalkan kita lihat ini PPK-nya itu berbeda Mas. Nah, ini kan karena PPK-nya berbeda. 1972 ya Mas. Nah, yang satunya lagi kok kesini. Nah, yang satunya lagi itu PPK-nya NIP-nya ya nggak kelihatan di sini. Nah, pokoknya intinya PPK-nya berbeda, makanya dia jadi 2 invoice gitu. Karena kan nanti terkirimnya ke PPK yang berbeda gitu ya, Mas. Oh iya. Nah, kemudian untuk melanjutkan proses check out-nya itu di sini di kolom aksi kita klik detail ini. Ya. Kemudian nanti dicek apakah barangnya sudah benar begitu ya Mas. Kemudian nanti dicentang ininya saya sudah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya kurang lebih sama seperti yang kemarin sudah kita lihat untuk kalimat-kalimatnya. Terus nanti bisa dilanjutkan dengan mengklik
tombol checkout ini gitu. Nah, ketika nanti kita sudah mengklik tombol checkout ini, statusnya aksinya ini dia akan berubah jadi ini Mas, jadi lihat invoice. Nah, ini kalau misalkan kita klik seperti ini, jadi dia keterangannya sudah dikirim ke PPK ya. Iya, betul. Nah, nanti ini salah satu dokumen yang bisa kita jadikan sebagai bukti ketika nanti mau meng-SPJ-kan gitu ya Mas, ini untuk invoice-nya. Tapi mungkin ini belum cukup kuat ya Mas, karena kan ini statusnya masih dikirimkan ke PPK ya Mas. Nah, maksudnya statusnya belum terbayarkan gitu kan. Nah, mungkin nanti invoice ini bisa ditambahkan lagi dengan bukti pembayaran ketika nanti sudah terbayarkan barangnya gitu. Gitu. Ya, ketika dia kan ini statusnya telah terkirim ke PPK ya Mas. Nah, jadi ini kita akan lanjutkan dengan menggunakan user PPK. Di sini Mas. Izin sudah terlihat ya Mas. Nah, ini kurang lebih tampilan dari user PPK-nya Mas. Untuk menu-menunya mirip-mirip ya kayak yang tadi ada di pejabat pengadaan. Ada beranda, kemudian pemesan, pagu, transaksi, dan referensi. Kemudian untuk melanjutkan proses pemesanannya, kita pilih di menu transaksi ini, kemudian ke proses persetujuan. Ya. Dan kita klik. Nah, nanti jadi harga yang kita cocokkan dulu ya tentunya nanti harga yang ada di sini total harganya sudah sama atau belum dengan harga yang di invoice tadi. Kemudian nanti di kolom aksinya ini ada pilihan untuk proses data dan kembalikan data. Jadi misalkan PPK-nya ingin menolak gitu ya karena mungkin ada yang tidak sesuai atau bagaimana. Dimungkinkan. Ya, gitu masih bisa dimungkinkan sampai tahap PPK ini gitu sebelum nantinya dikirimkan lagi ke vendor. Nah, nanti di aksi ini kita proses datanya, kita pilih yang checklist hijau ini. Kemudian nanti di catatan PPK-nya ini sepertinya opsional sih. Opsional. Bisa diisi setuju. Nah, ini kita checklist satu-satu di kolom setujunya ini. Oke, kalau sudah di checklist semua, kita klik proses. Nah, terus kalau nanti seperti ini udah ke vendor ya? Kalau sudah muncul yang seperti tadi, kita coba lihat di status pemesanannya. Nah, ini jadi dia status pemesanannya, statusnya adalah setuju PPK. Kita lihat aksinya. Nah, ini status barangnya, barang belum dikirim. Nah, jadi memang kita setelah PPK ini sudah melakukan persetujuan, jadi status pemesanannya itu dikirim lagi ke vendor untuk disetujui dan dikirim barangnya oleh vendor. Jadi nanti kita menunggu barangnya itu dikirim sama vendor, lalu nanti baru bisa dilanjutkan proses penerimaan barang di user penerima gitu ya Mas ya. Penerima ya. Ya. Baik. Seperti itu Mas, kurang lebih sampai proses di PPK-nya. Berarti
bagi BPK ya. Baik, terima kasih Mbak Sila. Jadi terkait dengan ini nanti masih kita menunggu barangnya dikirim dulu ya Mas Ria. Iya betul Mas Heri. Kita nunggu barangnya diproses kirim oleh vendor, terus dilakukan proses di IP-nya sama vendor, baru kita bisa melakukan penerimaan barang. Seperti itu. Siap. Jadi setelah proses dari vendor sudah disetujui negosiasinya dan kemudian barang sudah dikirim, selanjutnya itu masuk ke proses di user pemesan barang, itu masuk ke proses penerimaan, ada di menu transaksi proses penerimaan. Nah, nanti di sini ada list barang yang sudah tentu ini kan melalui aplikasi Mas ya, tentu kita harus mengecek sebagai penerima barang apakah betul barang yang dikirimkan sama vendor sesuai jumlahnya dengan yang kita terima dan tercatat di DigiPay satu ini misalnya. Ini kan jadi ada ini untuk poin yang pertama berarti untuk pemesan dan penerima ini bisa dilakukan di user yang sama ya Mas Ria? Iya betul sekali. Bisa ya. Di user kita nih. Kalau di kewenangannya itu sepertinya ada penerima barang tidak bisa tersendiri juga ya? Nah, kalau ini dari user memang ada beda, ada terpisah kan satu pemesan satu penerima, tapi di sini saya sebagai pemesan bisa melakukan proses penerimaan barang. Iya. Nah, jadi tadi kita buka di menu transaksi, kemudian proses penerimaan. Setelah kita pastikan jumlah barang yang kita terima itu sesuai dengan yang ada di DigiPay ini, kita tinggal melakukan aksi yang centang ini Pak. Ada centang ini kita muncul ini kan keterangannya proses terima. Nah, kita tinggal klik aja. Di sini kita pesan satu, kita terima berapa? Satu. Kalau sesuai, oke, lanjut simpan. Nah, lanjut ke barang-barang lainnya, Mas. Ya, gitu. Jadi kita sekalian ngecek kan, kita mesannya 3, yang datang berapa nih, gitu kan, yang sudah dikirim sama itu. Kalau sudah sesuai, kita tinggal klik tombol hijau ini di bawah kolom aksi, kemudian isikan jumlah yang kita terima. Ini lebih update-nya daripada yang lalu nih yang Mas Tri. Kalau yang lalu kan tidak ada proses yang menerima per item seperti ini ya. Iya betul. Jadi ini tujuannya sesuai kondisi real, diceknya satu-satu ini ya. Iya. Untuk memastikan barang yang kita pesan sesuai dengan barang yang kita terima. Kurang lebih seperti itu Mas Heri. Kita selesaikan dulu. Ya. Nah ini setelah barang ini kita selesai diterimakan, baru bisa kita lanjut ke langkah yang terakhir Mas Heri, yaitu pembayaran. Kan pada prinsipnya itu kan pengeluaran APBN dilakukan setelah barang diterima. Setelah selesai semua proses penerimaan, tidak ada lagi yang tertinggal di menu proses penerimaan ini, baru bisa kita lanjut ke proses pembayaran. Itu dilakukan oleh bendahara. Baik. Jadi sampai iya itu kan bisa juga
Nanti lanjut diterangkan lebih lanjut oleh bendahara. Sedangkan proses bisnis untuk user pemesan dan penerima sampai gitu. Jadi sampai selesai sampai di situ. Jadi pemesan itu kalau kita review dari awal, pemesan itu memilih barang, kemudian di dalam keranjang itu melengkapi detail surat-surat, terus PPK-nya siapa, PBJ-nya siapa, kemudian tinggal diklik nego, maka akan berlanjut prosesnya ke user PBJ gitu Mas Erik. Dan ketika terakhir selesai barang sudah dikirim oleh vendor, di pemesan atau di penerima melakukan proses penerimaan barang. Seperti itu Mas Erik rangkumannya. Terima kasih Mas Erik. Iya. Selanjutnya kita sambung prosesnya Mas Heri ya dari Kak Sela. Kak Sela, silakan Kak Sela. Untuk melakukan pembayaran. Kebetulan yang transaksi ini kita pakai KKP ya, Mbak Iya, Sela ya. Betul Mas. Izin. Jadi untuk transaksi menggunakan KKP itu memang dia tidak sampai ke menu user bendahara ya Mas. Jadi nanti setelah saya izin share screen Mas. Jadi nanti setelah barangnya itu diterima, dia itu bisa. Jadi nanti setelah barangnya diterima, proses pembayaran KKP-nya itu ada di user pejabat pengadaan. Iya betul. Nah, izin Mas. Jadi kira-kira ini ya tampilan kita kembali lagi ke tampilan user pejabat pengadaan. Nah, untuk proses pembayarannya, jadi nanti kita klik di menu transaksi, kemudian di di pembayaran produk. Nah, sudah muncul kan di sini untuk invoice yang tadi diterima oleh Master ya. Kemudian kita klik aksi tombol pesawat itu ya. Nah, kita cocokkan ini dengan invoice yang tadi kita kirimkan, Mas. Jadi apakah barangnya sudah diterima semua atau belum gitu. Nah, ini kan kebetulan sudah diterima semua dan secara fisik pun sudah diterima dengan baik gitu ya barangnya. Jadi memang baru bisa kita baru bisa kita bayarkan kalau sudah diterima dengan baik begitu ya, Mas. Ini ada keunikannya di sini ya Mbak Sela. Apa itu, di Mas? bagian bawah, bagian pajak ya. Jadi kalau bagian pajak ini, iya, betul Mas. Nah, ini kan karena dibayarkannya tadi kita menggunakan KKP. Ya, Mas. Jadi untuk pajak PPN dan PPh-nya ini kan sebenarnya transaksinya di atas 2 juta ya, Mas. Harusnya sudah kena PPN dan PPh 22 ya, Mas. Tapi karena kita menggunakan KKP tadi di metode pembayarannya, sebenarnya bukan tidak kena pajak sih, Mas, tapi tetap ada pajaknya, tetapi pajaknya itu bukan kewajiban dari bendahara. Jadi nanti yang menyetorkan PPN dan PPh-nya adalah dari pihak vendornya gitu, Mas. Jadi secara tidak langsung ini kan juga mengurangi kewajiban bendahara ya sebenarnya, mengurangi pekerjaan bendahara gitu. Nah, ini jumlahnya sebegini, terus kita kalau sudah dipastikan benar, kita bisa klik proses. Nah, kemudian kalau kita sudah klik proses, tampilannya ini mungkin bisa dilihat itu akan berpindah ke aplikasi Doku Credit Card ini, Mas. Nah, jadi di Doku ini ya betul. Ini yang partnernya ya. Kerjasama dengan Doku ya, Mas. Ya, jadi dari tampilan ini itu kita harus memasukkan nomor kredit card-nya, kemudian sebenarnya ini mirip-mirip kalau kita sering belajar di Shopee atau Tokped gitu ya, terus kita menggunakan metode pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit, itu kan kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Kita memasukkan nomor kartunya, kemudian expiry date-nya sama kode CVV-nya. Ini kode yang tidak boleh diketahui orang-orang gitu ya.
Nah, ini sudah direkam lagi Mas ya? Sudah. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat statusnya juga sudah berubah jadi KKP sudah dibayar. Gitu. Nah, nanti kalau statusnya sudah seperti ini, biasanya sih kita konfirmasi ya Mas ke pihak vendornya apakah uangnya sudah masuk atau belum gitu. Karena kan memang kadang ya kita kurang paham lah ya di bank seperti apa gitu. Kadang suka ada delay beberapa jam gitu. Bahkan kemarin sempat dengar juga ada yang sampai sehari 2 hari gitu. Tapi kalau maksudnya kalau dari masalah aplikasinya sih sudah oke ya gitu. Cuma ya masalah si uangnya tertransfer ke vendornya itu gitu. Karena mungkin kan entah beda bank atau bagaimana itu kan kita kurang paham juga ya kalau di masalah perbankan. Kalau seperti ini berarti Kak Zela nanti konfirmasi ke rekanannya cukup ini di screenshot atau ada data lain yang disampaikan terkait dengan proses pembayaran yang sudah dilakukan. Biasanya ini aja sih Mas. Terus ini aja ya, kita kabarkan ke sana ya. Iya. Jadi saling pantau lah ya, maksudnya notifikasi di rekeningnya udah ada belum dari posisi transaksi ini gitu kan ya. Iya, betul. Baik. Mantap. Jadi ini adalah rangkaian pembelanjaan barang melalui DigiPay 1 via menggunakan KKP, yang mana tadi untuk proses pembayarannya setelah diterima oleh si pemesan bukan lari ke bendahara, tapi menggunakan user pejabat pengadaan untuk melakukan penyelesaian pembayaran dengan KKP ya. Iya, betul. Jadi di sini DigiPay 1 itu bisa implementatif untuk Bapak Ibu satuan kerja yang sudah menggunakan KKP ya, sudah memiliki KKP. Jadi pemakaiannya bisa lebih maksimal dengan DigiPay 1. Baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mbak Sela dan Mas Tri untuk sesi pembayaran ini ya Mas. Ini kan pembayarannya tadi kita yang kita demonstrasikan itu kan yang menggunakan KKP gitu ya Mas. Nah, kalau KKP kan memang istilahnya sudah pas pembayarannya berhenti di pejabat pengadaan aja nih gitu. Mungkin mau dilihatkan yang dari user bendaharanya gitu ya Mas. Baik, silakan. Saya izin share screen lagi. Nah, ini dari user bendaharanya. Ini memang menu yang paling banyak kita gunakan ya menu transaksi ya Mas, karena hampir semuanya transaksi dari awal sampai akhir ya adanya di menu transaksi ini gitu. Ini kok kayak agak goyang-goyang gitu ya kadang. Apanya Mas? Yang goyang-goyang? Sayanya. Ininya layarnya. Nah ini. Kita lanjut aja sih, nggak apa-apa, lanjut aja. Aman aja tapi kan ya Mas. Nah ini kita coba cek status pemesanannya. Oke. Nah ini sudah terlihat ya di sini. Bisa diulang Kak Sela, tadi maksudnya menu apa tadi ya? Transaksi. Di transaksi, kemudian di status pemesanan Mas. Status pemesanan ya, oke. Baik. Pemesanan, nah ini kurang lebih barang yang tadi kita beli gitu ya. Dan di sini kelihatannya juga per item Mas, lagi-lagi per item ya? Bukan per invoice. Bukan per gitu ya. Invoice ya. Iya. Gitu. Siap. Terus ya ini kalau kita klik aksi nanti kelihatan dia pembayaran KKP, terus invoice-nya tanggal berapa. Itu aja sih Mas kalau dari user bendaharanya. Nah, mungkin izin menambahkan kalau misalkan dia nanti dibayar menggunakan VA, jadi
Jadi dari user penerima barang, ketika barang sudah diterima, itu lanjutnya ke user bendahara ini, Mas. Nah, terus nanti untuk proses pembayarannya kita lewat menu transaksi, kemudian pembayaran produk. Nah, nanti di sini, ini kan kita beberapa kali juga sudah melakukan transaksi juga ya, Mas. Nah, itu nanti di sini statusnya itu kalau nggak salah menunggu pembayaran atau apa gitulah ya. Terus nanti kita klik aksi, kemudian nanti di sini kita generate pemesanannya, si invoice-nya ini kita klik generate gitu ya. Nah, terus nanti kita proses di sini. Terus nanti kan dia keluar virtual account-nya, Mas. Nah, jadi nanti virtual account ini yang kita gunakan untuk membayar gitu. Nah, lebih untuk pembayarannya ya sama sih kayak kita menggunakan virtual account pada biasanya gitu. Nanti tinggal di copy pastekan aja ke CMS-nya. Ke CMS-nya ya. Terus nanti kalau sudah dibayar, dia nanti statusnya berubah menjadi sudah dibayar kalau nggak salah. Terus kalau kita lihat aksi, nah nanti itu kita klik proses lagi. Kemudian setelah kita klik proses, nanti baru dia statusnya berubah jadi pembayaran VA telah diterima penjual. Jadi memang kalau nggak salah seingat saya ada yang harus kita lakukan. Istilahnya itu kayak nge-refresh halaman ini gitu biar statusnya itu berubah. Bisa berubah, gitu ya. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi diklik aksi, kemudian di generate, kemudian setelah di generate di sini di sebelah ini diproses. Setelah diproses nanti akan muncul VA. Ya. Nah, VA inilah nanti yang dikopikan ke CMS untuk dilakukan pembayaran melalui transfer ya, Mbak Sila ya? Iya, betul. Nah, cuma ini sih Mas, ini kan virtual account itu kan biasanya memang ada masa kadaluarsanya ya. Nah, misalkan ini dia kadaluarsanya tanggal sekian jam sekian gitu. Seingat saya tuh kadaluarsanya 30 menit 1 jam gitu. Harus segera diselesaikan. Iya, betul. Nah, nanti kalau misalkan ternyata sampai batas waktu kadaluarsa itu masih belum bisa terbayar nih, maksudnya entah kita lupa atau kita belum sempat buat bayar gitu ya, Mas. Nah, itu nanti kita generate ulang lagi aja. Jadi setelah nanti di generate ulang, nanti ada virtual account yang baru lagi gitu, Mas. Terus nanti kadaluarsanya terupdate lagi. Jadi kalau CMS kan ada info-info yang rahasia itu ya, Mbak ya? Iya. Bisa digambarkan sedikit saja Mbak Sela, maksudnya dengan di generate virtual account itu, ya kan? Itu nanti proses yang di CMS-nya itu masuk menu apa Mbak? Kalau misalkan bisa sedikit diceritakan. Mungkin nggak apa-apa sih Mas, habis ini saya tampilin CMS-nya ya. Nggak apa-apa. Tapi izin ya Mas, ini kan kebetulan satker kita kan pakainya CMS BRI ya Mas. Mungkin yang bisa saya tampilkan di sini yang BRI Bank saja. BRI ya Mas. Nggak apa-apa. Ya mungkin untuk bank yang lain kurang lebih aja kali ya Mas, mirip-mirip kayak gini juga mungkin. Menunya mungkin juga mirip-mirip ya. Saya izin share screen lagi. Nah, nanti kan kita jadi masuk ke usernya bendahara di CMS. Nanti kita pilih fund transfer. Lalu nanti kita pilih yang single FT. Terus nanti ke menu yang add ini. Terus nanti virtual account yang tadi kita sudah dapat itu. Nanti kan kita kopikan tuh Mas. Lalu nanti kita pastekan saja di sini. Nah, kita pastekan saja di sini. Nah, nanti secara langsung dia akan kelihatan nanti di account name-nya ini dan juga jumlahnya
itu nanti akan langsung sama dengan yang tadi ada di apa namanya di DigiPay-nya itu. DigiPay ya. Tentunya senilai bersihnya ya Mbak Sila ya. Karena betul. Nah, karena ya, pajaknya karena kan ini kalau untuk VA kita yang setorkan. pemungutannya, Iya, kita yang setor, pungut ya. dan setor. Oke. Baik, jadi baik. Mungkin karena transaksinya ada pembayaran pajak yang harus dilakukan penyetoran oleh bendahara, nah berarti sekalian kita lengkapi informasinya Mbak Sila terkait bagaimana perpajakan itu dilakukan proses di DigiPay maupun di CMS-nya. Nah, kalau di DigiPay-nya itu kita bisa lakukan, jadi tadi saya belum share screen, izin. Nah, kalau proses di DigiPay-nya lagi-lagi kita menggunakan menu transaksi, Mas. Di transaksi kemudian pembayaran pajak. Pembayaran pajak. Nah, ini statusnya adalah pajak belum dibayar karena kemarin setelah saya konfirmasi dengan Hai, kebetulan untuk pembayaran pajak ini sekarang menunya itu masih belum efektif gitu ya Mas. Jadi untuk sekarang memang masih belum bisa kita apa istilahnya digunakan gitu ya. Tapi untuk kedepannya nanti pajaknya ini itu rencananya nanti akan terhubungkan dengan aplikasinya billing dari teman-teman pajak gitu Mas. DigiPay online. Iya, jadi nanti dari aplikasi DigiPay ini nanti mungkin ada menu untuk generate billing atau apa, saya masih kurang paham juga ya, kurang tahu nanti seperti apa tampilannya. Tapi nanti untuk menunya itu ada di menu transaksi pembayaran pajak. Nah, mungkin karena sementara masih dibayarkan secara manual ya. Jadi Mbak Sela membuat billingnya. Jadi biasanya sih saya kalau buat billing sebenarnya bisa pakai DJP online ya Mas. Kan itu memang untuk bikin e-billing gitu ya. Nah, tapi karena sudah biasa pakai CMS dan menurut saya sih lebih mudah ya kayaknya, lebih praktis gitu. Jadi biasanya bikin billingnya juga di CMS sih. Oke. Lanjut ke CMS berarti ya. Menunya nanti kalau mau setor pajaknya itu di payment and purchase, kemudian di single tax ini, terus kita make payment. Nah, nanti kita menunya ini ada create kode billing dan input kode billing. Nah, kalau misalkan teman-teman bendahara biasa pakainya yang ya misalkan bikinnya terbiasa pakai di e-billing gitu ya. Nah, nanti bisa pakai input kode billing ini. Jadi nanti saat kita submit, nah ini kode billingnya tinggal kita pastekan di sini, terus nanti kita pilih pembayarannya menggunakan rekening yang mana, karena kan soalnya bendahara biasanya rekeningnya suka ada lebih dari satu ya Mas. Misalkan kayak rekening BPG sama RPL-nya gitu kan. Nah, nanti kita pilih rekeningnya yang mana, tentunya dalam hal yang ini rekening BPG-nya, terus nanti tinggal kita pilih akan dibayarkan secara segera atau dijadwalkan kapan gitu. Jadi kita kalau misalkan kita pilih yang schedule, kita bisa pilih mau dibayarkannya kapan gitu. Terus nanti tinggal submit, nanti ada informasi yang keluar, terus kita tinggal oke-kan aja gitu. Oke. Mantap sekali nih Mbak Sela informasinya. Nah, kalau misalkan ini kan kasusnya kita sekalian buat kode billingnya ya di sini. Kita pilih yang create kode billing, kemudian submit. Nah, nanti di sini kita masukkan nih keterangan-keterangan yang mendukung gitu. Ini ya mirip-mirip lah kayak kalau kita mau bikin kode billing di e-billing gitu. Kita masukin NPWP. Misalkan kalau PPN kan pakai NPWP pakai NPWP bendahara gitu kan. Kita masukin NPWP bendahara di sini.
kemudian kode akun pajaknya. Nah, ini udah tersimpan lah ya kalau di sini. Kemudian kalau PPN tadi PPN dalam negeri, kemudian jenis setorannya. Terus kita uraian pembayarannya ya yang kita biasa pakai lah ya, apa yang misalkan PPN transaksi IDP 1. Nah, kemudian pilih masa pajaknya, misalnya bulan Juni tahunnya 2023, terus kita rekam jumlah pembayarannya berapa, misalkan. Oh, tentunya ini jumlah pembayarannya mengikuti yang ini ya Mas, yang tadi ada di DigiPay-nya gitu. Nah, misalkan kalau di sini PPN-nya 204.380. Kan ini ya yang belum kita bayarkan gitu kan. Terus habis itu kita pilih rekening debitnya, terus ini juga biayanya 0 ya Mas. Terus sama seperti yang tadi kita pilih mau immediate atau scheduled gitu. Terus nanti tinggal submit. Nanti ada konfirmasi ini data isiannya sudah benar atau belum. Terus kalau udah nanti kita submit lagi. Nah, terus dari setelah kita submit nanti transaksi tersebut nanti masuk ke user KPA di CMS Mas. Jadi nanti yang akan meng-approve-nya itu dari KPA gitu, dari user KPA. Ya. Berarti sama input token-tokennya juga ya? Iya, betul. Siap. Ya. Jadi saya terima kasih banyak Mbak Sheila, Mas Tri yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk kita bisa rekam simulasi untuk sharing dengan Bapak Ibu Satuan Kerja. Semoga dari video ini nantinya banyak yang tertarik ya dari kemudahan yang DigiPay berikan, semoga bisa semakin membuat pekerjaan Bapak Ibu di Satuan Kerja lebih efektif dan efisien. Terima kasih dari kami. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Heri. Terima kasih Mas Tri.